Baik, silahkan yang mau bertanya atau berkomentar. Siapa? Anda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara soal berguncing atau mungkin sekarang bahasa trennya itu bergosip gitu Pak. Permasalahan ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita mungkin bisa lihat di berbagai macam paket gosip di televisi gitu. Sehingga semua orang bisa dengan mudah mengetahui rahasia orang lain. Lalu yang menjadi pertanyaan saya, melihat fenomena ini, bagaimana fenomena ini kaitannya dengan hadis Nabi yang berbunyi man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Terima kasih. Iya, pergunjingan dimanapun, apakah di TV atau di luar TV, sebenarnya terlarang. Paling tidak yang bersangkutan rugi dari segi waktunya habis buat itu. Belum lagi menimbulkan kebencian di kalangan orang. Itu satu. Memang fenomena ini barangkali menunjukkan rendahnya kesadaran beragama. Kesadaran orang tentang perlunya waktu. Ini kan berkaitan, surah ini kan berkaitan dengan wal asri yang tadinya itu. Semakin sadar orang tentang perlunya waktu, perlunya mengisi waktu itu dengan hal-hal yang bermanfaat, semakin kurang pembicaraannya yang tidak bermanfaat. Kalau Anda membuka aib orang, tidak ada jaminan bahwa orang lain akan membuka aib Anda. Itu sebabnya agama menganjurkan menutup aib orang. Apa yang ditoleransinya yang kita bicarakan tadi, itu pun dalam batas-batas yang perlu saja. Jangan menelanjangi orang. Jangan menceritakan semua keburukan orang. Nah, jadi itu, kalau ditanyakan fenomena apa itu fenomena rendahnya kesadaran beragama. Karena itu mudah-mudahan aja para pengelola TV mendengar ini sehingga acara-acara semacam itu ditiadakan. Karena dia rugi dan dia mengajak orang kepada kerugian. Saya kira itu ya. Oke. Ada yang lain? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada hubungannya dengan yang ditanyakan dengan adik tadi. Cuma yang ingin saya tekankan di sini, kadang kalau kita menceritakan aib kita ataupun aib orang lain, yang tujuannya untuk mungkin meringankan beban kita, kadang-kadang kita seakan-akan terlena, kita semakin dikompori gitu ya Pak ya. Apakah lebih baik 6 kategori yang kita perbolehkan itu mending kita hilangkan aja, gimana untuk menghindari supaya kita tidak semakin asik menceritakan keburukan kita maupun orang lain. Bagaimana menurut Bapak? Kalau bisa dihindari, saya kira ada hal-hal yang bisa dihindari, tapi ada juga hal-hal yang jangan dihindari. Ya toh? Sekarang saya akan beri contoh dari 6 yang saya berikan tadi itunya. Ada satu orang minta pendapat ibu menyangkut calon suami yang ingin menikahi anaknya. Apa ibu diam? Atau kita berkewajiban memberitahu? Nah, di sini harus diberitahu. Tetapi kalau sudah, kalau bisa, ada orang kita ingin perkenalkan, dia itu katakanlah punya aib. Seperti saya katakan dia buta misalnya atau sumbing. Kalau bisa tidak diceritakan dan dia sudah bisa dikenal, itu baik. Nah, punya unek-unek, saya di ini bagaimana nih, bergelora, bergejolak hati ingin menceritakan. Kalau bisa ditahan dan hanya mengadu kepada Tuhan, itu baik. Tapi kalau tidak bisa, bagaimana? Mungkin saya ceritakan pada saudara saya, mungkin saya ceritakan pada teman akrab saya. Dan tentunya itu cerita, itu uraian, itu penyampaian kepada orang yang sangat-sangat terbatas. Bukan dicerita dalam satu majelis.
Ada teman, tidak ada teman, teman akrab atau tidak. Saya kira itu. Jadi memang ada tempatnya yang sebaiknya tidak diungkap, tapi ada juga hal-hal yang perlu diungkap. Saya kira begitu ya. Semakin sering seseorang menggunjingkan keburukan orang lain, semakin tampak betapa rendah tingkat keimanannya. Pemirsa, kembali kami mengajak Anda untuk menyimak uraian Ustadz Quraisy Shihab tentang balasan bagi orang-orang yang suka bergunjing dan para penimbun harta. Baiklah, saya kira kita lanjutkan. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Tadi sudah. Malan ini, ini untuk mahasiswa nih. Tanwin itu malan kan? Walaupun sebenarnya di sini kita tidak baca malan karena kita masukkan huruf nun itu kepada waw. Ya toh? Idgham namanya. Tanwin itu bisa berarti banyak, bisa berarti sedikit. Nah, menghimpun harta, ini maksudnya harta yang banyak atau harta yang sedikit? Dua-duanya boleh. Ada orang yang sangat kikir, harta sedikit pun dia himpun. Ada enggak yang gitu? Nah, jadi dia menghimpun harta yang sedikit. Nah, ada orang hartanya banyak, dia masih anggap sedikit. Nah, jadi ini gambaran tentang kekikiran orang tersebut sekaligus kelobaannya untuk menghimpun harta yang banyak. Addadahu bisa juga berarti menganeka-ragamkannya. Ada yang berarti addada menghitung-hitung, ada yang berarti addada menganeka-ragamkan. Oh, dia sudah punya mobil, ada mobil Mercy, ada mobil ini, ada mobil itu, ada sawah, ada ladang, ada ini. Ada manusia yang seperti itu. Orang yang semacam inilah yang juga mendapat ancaman wail. Orang yang semacam ini dilukiskan oleh ayat berikut, yahsabu anna malahu akhlad. Dia menduga hartanya mengekalkannya.